Yo. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama aku Yuka Aglia Putri dengan NIM 1003-1322-025070 dari Program Studi Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Dalam video ini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Hygiene Sanitasi Makanan dan Minuman dalam bimbingan Ibu Yustini Ardila, SKM MPH, yang membahas tentang 6 prinsip dasar hygiene sanitasi makanan dan minuman pada pedagang penjual bakso dan mie ayam Rizky Nova. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu hygiene dan sanitasi? Hygiene adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subjeknya, seperti cuci tangan dengan air bersih dan sabun untuk melindungi kebersihan tangan, mencuci piring untuk kebersihan piring, membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan. Sedangkan sanitasi adalah perilaku yang disengaja dalam membudayakan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya, dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Lalu apa saja 6 prinsip hygiene sanitasi makanan dan minuman? 6 prinsip hygiene sanitasi makanan dan minuman antara lain adalah pemilihan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengolahan makanan, penyimpanan makanan jadi, pengangkutan makanan, dan penyajian makanan. Setelah mendengar penjelasan tadi, saya harap kalian mengerti dan paham ya. Baik, kita langsung saja ke hasil inspeksi penerapan hygiene sanitasi makanan dan minuman pada pedagang penjual mie ayam dan bakso Rizky Nova. Beliau bernama Nova Rosalia, berumur 23 tahun, perempuan, pendidikan terakhir SMA, alamat desa Sukanegara, Jalan Letnan Alamsyah, Gang SD Negeri 4 Lahat, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Selanjutnya kita ke 6 prinsip hygiene sanitasi makanan dan minuman. Yang pertama, pemilihan bahan makanan. Kondisi fisik bahan makanan dan bahan makanan jadi dalam keadaan baik. Bahan makanan kemasan terdaftar pada Departemen Kesehatan, serta angka kuman dan bahan kimia pada bahan makanan memenuhi persyaratan. Yang kedua, penyimpanan bahan makanan. Untuk tempat penyimpanan bahan makanan, pedagang menggunakan kulkas sebagai tempat penyimpanan. Kulkas terlihat bersih dan terpelihara, serta juga suhu dan kelembapan sesuai dengan persyaratan jenis makanan. Bahan makanan disusun dalam rak-rak yang terdapat di dalam kulkas tersebut. Yang ketiga, pengolahan makanan. Penjamah memakai pakaian yang bersih saat bekerja atau mengolah makanan. Namun, saat mengelola makanan, penjamah tidak menggunakan sarung tangan, melainkan hanya menggunakan sendok atau semacamnya untuk mengaduk adonan. Yang keempat, penyimpanan makanan matang. Tempat penyimpanan makanan jadi terbuat dari bahan kayu dan kaca, atau yang bisa disebut lemari, seperti pedagang bakso dan mie ayam pada umumnya. Cara penyimpanan juga tertutup oleh gorden yang bersih. Yang kelima, pengangkutan makanan. Pewadahan dan penjamahan makanan jadi menggunakan alat yang bersih. Saat pengangkutan makanan dari penyimpanan ke atas wadah makanan juga menggunakan alat-alat yang bersih. Saat penjamah ingin menyajikan, penjamah sudah mencuci tangan dengan sabun terlebih dahulu sebelum menyentuh makanan. Yang keenam, penyajian makanan. Saat penyajian masih dalam keadaan hangat, tempat penyajian makanan juga bersih, namun cara membawa dan menyajikan makanan dalam keadaan terbuka. Debu atau bakteri dapat saja masuk ke dalam makanan dan membuat makanan tidak higienis. Dari hasil inspeksi dapat disimpulkan bahwa warung bakso dan mie ayam Yunova sudah cukup baik. Hanya saja masih ada sedikit hal tentang hygiene sanitasi makanan dan minuman yang belum cukup memenuhi persyaratan. Dari keseluruhan, warung bakso dan mie ayam Yunova sudah cukup baik dalam 6 prinsip hygiene sanitasi makanan dan minuman. Saran yang dapat dilakukan, yang pertama itu Yunova sebaiknya saat mengolah makanan menggunakan sarung tangan. Walaupun sudah mencuci tangan, akan lebih baik menggunakan sarung tangan
agar makanan menjadi lebih higienis lagi. Yang kedua, Innova sebaiknya saat menyajikan makanan diusahakan dalam keadaan tertutup agar bakteri atau debu-debu di sekitar tidak masuk ke dalam makanan. Itulah hasil inspeksi penerapan higien sanitasi makanan dan minuman dari saya. Semoga semua penjelasan saya dapat dipahami dan jadi referensi buat teman-teman sekalian. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.